Keras seperti batu ini digambarkan keras kepala ataupun keras hati. Kita harus tahu yang dikatakan hati yang menjadi keras seperti batu itu, ya, penyebabnya apa? Apakah karena keras kepala atau karena keras hati? Jadi kita tidak boleh sampai hati itu mengeras menjadi batu. Bahkan kerasnya hati ini karena ada dua hal. Satu, karena orang ini keras kepala ataupun keras hati. Perbedaannya apa kira-kira? Kalau keras kepala ini kan jasmani, akal dan pikiran. Kalau di hati rohani. Ya, benar. Ya. Jadi kita harus tahu hati kita itu keras karena apa? Apakah karena kita keras kepala atau karena kita keras hati? Bila mana munculnya keras hati karena kita keras kepala, itu kita harus selesaikan dengan penyebabnya keras kepala. Tapi kalau kerasnya hati itu memang karena hatinya yang keras, ya kita harus selesaikan dengan hati yang mengeras tadi itu. Jadi bila mana membatunya hati karena keras kepala, itu berdasarkan karena akal dan pikir. Di sini kerasnya batu itu berawal, ya, berawal dari karena terputusan hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluknya. Jadi terputusnya antara makhluk dan Tuhannya, terputusnya kita dengan Allah. Itu yang menjadi penyebab terjadinya keras hati dan keras kepala. Terputusnya seperti apa? Nah, kita tidak bisa atau belum bisa menghambakan diri dengan sepenuhnya kepada Allah. Itu menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Akhirnya muncul sifat yang namanya keras hati dan keras kepala. Ini muncul itu ngeriku. Iman ini kali tauhid napa ketakwaan ini ku rusak. Nah, rusake tauhid, keimanan kali ketakwaan niku membawa akhirnya keras hati dan keras kepala, dan pada akhirnya hati ini membatu. Terus yang kedua, nah, terlepasnya ketaatan tentang hukum-hukum dari Allah, boten tertib. Aturan-aturan itu berupa satu, ya, adalah iman. Jadi imane pun boten wonten ataupun tipis. Sing kedua niku Islam, artinya aturan-aturan secara syariatnya dan aturan-aturan secara batinnya. Jadi seluruh aturan saking Allah niku dilanggar. Yang ketiga, nah, boten toleransi atau tidak toleransi dengan sesamanya. Hubungan antar sesamanya itu rusak. Itu penyebab-penyebab daripada hati yang membatu. Intinya tidak berjalannya akal dan pikir, sehingga tidak bisa membenarkan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya dia hatinya membatu. Karena terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan karena rusaknya aturan-aturan tadi, itu berarti keras hati. Nah, kalau yang keras kepala yaitu terhentinya atau tidak berjalannya akal dan
pikir. Kepala itu artinya karena logikanya. Nah, jadi kalau orang keras kepala, begitu dia diberi pengertian logika masuk, dia akan selesai. Tapi kalau keras hati beda. Logika ndak logika itu kadang ndak diterima sama hatinya karena keras hati. Nah, bedanya di situ. Jadi bedanya keras hati dan keras kepala seperti itu. Kalau yang mana solusinya orang yang keras hati? Balik lagi kepada penyebabnya. Harus dekat hubungannya antara makhluk dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Nah, untuk mendekatkan dengan jalan apa? Meningkatkan keimanan, ketauhidan dan ketakwaan. Nah, itu bukan karena logika sudah, ya. Karena soal kedekatan dengan Allah itu soal hati. Kalau soal keras kepala, soal dohir itu yaitu akal kali nafsu. Selama bisa di logika, insya Allah akan diterima. Orang yang keras kepala itu biasanya akan terima sekeras kepala apapun. Bila mana logikanya itu kuat, bisa diterima, akan diterima. Tapi kalau keras hati bukan. Artinya kita mengaku dosa dan bertobat. Jadi begitu kita ada kesalahan, hati ini umpamanya aku sombong, aduh kok aku kok sombong. Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk supaya saya tidak sombong. Dan selesaikan permasalahan yang membuat saya sombong. Ya. Minta pengharapan kepada Allah, minta pertobatan, pengampunan, dan akan muncul nanti petunjuk kebersihan hati, padang hati. Tujuannya tetap padang hati, gini. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu. Jadi kita tidak bisa alasan apapun. Karena saya belum tahu, karena saya goblok, atau karena saya ini, atau karena mencari alasan, tidak bisa. Dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kesalahan itu kita berbuat karena juga kesalahan kita sendiri. Ya. Dan Allah tahu apakah itu alasan atau bukan. Cuma alibi. Ya. Jadi apapun kebenaran dan kesalahan kita, Allah itu tahu. Sehingga dengan kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Maha tahu, sepertinya kita itu diawasi terus oleh Allah. Sehingga kita untuk menjaga keimanan, ketauhidan dan ketakwaan itu kuat. Karena seolah-olah Allah di dalam diri kita, diawasi terus. Sehingga kita terkontrol. Dan maksudnya Allah itu untuk supaya manusia tobat ini banyak cara. Ya. Jadi terbelahnya batu itu macam-macam. Wonten sing ditetesi banyu tes bolong. Akhirnya banyu saged tembus. Wonten nggih niku wau. Nah, wonten batu ini sing dilewati ngeten terus nggih suwe-suwe nggih. Nggih terbelah pindah. Wonten sing kedorong pami watu ini tumpuk-tumpuk sing dhuwur kedorong kalih toya. Ceblok dus natap kancane nggih pecah. Banyu iso lewat. Nggih macam-macam. Nah niku gambaran ngoten bahwa pengampunan Allah itu lebih besar dari perbuatan. Jadi untuk mendapatkan pengampunan dari Allah itu banyak cara. Allah memberikan jalan dan menerima jalan itu banyak cara. Artinya kita jangan putus asa untuk mendapatkan pengampunan. Jadi banyak orang yang merasa salah itu enggan untuk minta pengampunan. Wah aku gak kira aku wis dicap neraka. Ini tidak boleh. Nah itu sudah mengabaikan tentang Rahman Rahimnya Allah, pengampunannya Allah diabaikan, tidak boleh. Makanya dosa besar orang itu putus asa, karena mengabaikan Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, pengampunannya Allah itu diabaikan. Banyak jalan, sebesar apapun dosa kita itu banyak jalan untuk Allah memberikan pengampunan dan welas asihnya. Rahman Rahimnya Allah itu seperti itu. Jadi intinya jangan putus asa. Bila mana kamu berbuat salah, bila mana hatimu membeku, jangan putus asa. Nah, berharap kepada Allah, berprasangka baik, nah, untuk mendapatkan pengampunan dan
Rahman Rahimnya Allah. Nah, kita itu seolah-olah itu diawasi. Sebenarnya bukan seolah-olah, pasti diawasi. Segala perbuatan kita tidak terlepas daripada kekuasaan, kebesaran, dan penguasaannya Allah itu tidak akan lepas. Bukan seolah-olah lagi sebenarnya. Pasti. Tapi bahasa umumnya seolah-olah. Padahal bukan seolah-olah, pasti. Sholatlah kamu seolah-olah kamu dilihat Allah. Bukan seolah-olah, pasti. Nah, itu. Ya. Jadi pasti. Ya. Memakai kata seolah-olah terserah, tapi yang jelas pasti. Ya. Allah pasti melihat, itu pasti. Begitu kita apalagi bukan seolah-olah pasti, berarti kita harus menjaga benar-benar tentang sebab resiko-resiko, sebab akibat yang ditimbulkan oleh perilaku kita. Jadi akhirnya kita itu aman, tertib, bisa tertib karena seolah-olah atau bukan seolah-olah, memang karena kita diawasi oleh Allah. Seperti kalau kita ini oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu mendapat petunjuk, entah itu lewat alam, lewat kitab, tulisan dan sebagainya. Seluruh yang ada di dunia ini bisa menjadikan petunjuk bagi kita, tapi kita mengabaikan. Nah, setelah mengabaikan daripada petunjuk-petunjuk Allah itu tadi, akhirnya kita hatinya membatu. Nah, motivasi untuk yang hatinya mengeras. Kalau kita sudah mengeras hati, jangan kita putus asa. Masih ada air, masih ada pengampunan rahmat dari Allah. Bila intinya kita disuruh untuk bertobat. Bagaimana kita bertobat? Nah, Allah tuh masih menerima pertobatan kita berupa pengampunan, rahmat dan kasih sayang, yaitu Rahman Rahim. Sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya ini menggambarkan, ya, kalau kita untuk pembahasan kita untuk menguatkan keimanan kita sehari-hari, menggambarkan tentang Rahman Rahimnya Allah, pengampunannya Allah. Jadi Rahman Rahimnya Allah, pengampunannya Allah, kasih sayangnya Allah ini digambarkan air. Padahal batu-batu pasti ada sungai-sungai, ya. Ada harapan, sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Nah, mendapatkan kasih sayangnya Allah tuh, harapan kita itu besar. Artinya juga kita tidak boleh putus asa. Makanya dikatakan kalau putus asa itu dosa besar, karena mengabaikan yaitu tentang pengampunannya Allah, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah diabaikan semua, seolah-olah tidak ada, sehingga putus asa. Padahal Allah tidak seperti itu, ya. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun, nah, kan ngoten, maha pemurah dan maha pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qashat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu quwwah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa in minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang mengalir, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah
terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi setelah kita membaca ayat dan tafsir di ayat 74 ini, jadi kira-kira hikmah, bahasan, atau kesimpulan apa yang mengacu kepada ayat ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita sehari-harinya? Apa kira-kira, Mas Slamet? Permasalahan hati bahasa kulo biasanya hikmah kasih liput niki. Apabila memiliki hati, janganlah keras seperti batu, cairlah seperti air. Mempunyai sifat, kelakuan atau apapun itu yang lunak, fleksibel. Jangan seperti membatu. Kalau tidak diberi, kalau ada nasihat-nasihat itu, apapun itu harus diterima, baik itu baik ataupun tidak. Jadi kula baleni tafsir teng mriki, kula wacaken tafsir. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Wonten mriki wonten kalimat kemudian setelah itu. Berarti ada sesuatu sebelumnya. Jadi yang dikatakan hatimu mengeras menjadi batu niku pernah diterangkan, hati yang memerah seperti batu. Pernah nggih? Nah. Jadi menunjuk kepada kemudian setelah itu, artinya bahwa manusia sebenarnya sudah dikasih petunjuk sama Allah. Ya. Tapi digambarkan hati membatu keras seperti batu ini begitu kerasnya. Ya. Jadi keras seperti batu ini digambarkan keras kepala ataupun keras hati. Kita harus tahu yang dikatakan hati yang menjadi keras seperti batu itu, ya, penyebabnya apa? Apakah karena keras kepala atau karena keras hati? Jadi kita tidak boleh sampai hati itu mengeras menjadi batu. Bahkan kerasnya hati ini karena ada dua hal. Satu, karena orang ini keras kepala ataupun keras hati. Ya. Keras kepala kali keras hati niku benten apa sami? Nah, berarti tidak sama. Perbedaannya apa kira-kira? Kalau keras kepala ini kan jasmani, akal dan pikiran. Kalau di hati rohani. Ya, nggih, benar. Ya. Jadi kita harus tahu hati kita itu keras karena apa? Apakah karena kita keras kepala atau karena kita keras hati? Bila mana munculnya keras hati karena kita keras kepala, itu kita harus selesaikan dengan penyebabnya keras kepala. Tapi kalau kerasnya hati itu memang karena hatinya yang keras, ya kita harus selesaikan dengan hati yang mengeras tadi itu. Jadi bila mana membatunya hati karena keras kepala, itu berdasarkan karena akal dan pikir. Di sini kerasnya batu itu berawal, ya, berawal dari karena terputusan hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluknya.
Jadi terputusnya antara makhluk dan Tuhannya, terputusnya kita dengan Allah. Itu yang menjadi penyebab terjadinya keras hati dan keras kepala. Ya. Terputusnya seperti apa? Nah, kita tidak bisa atau belum bisa menghambakan diri dengan sepenuhnya kepada Allah. Itu menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Akhirnya muncul sifat yang namanya keras hati dan keras kepala. Ini muncul itu ngriku. Jadi iman ini kali tauhid napa ketakwaan ini ku rusak. Nah, rusake tauhid, keimanan kali ketakwaan niku membawa akhirnya keras hati dan keras kepala, dan pada akhirnya hati ini membatu. Terus yang kedua, nah, terlepasnya ketaatan tentang hukum-hukum dari Allah, boten tertib. Aturan-aturan itu berupa satu, ya, adalah iman. Jadi imannya pun boten wonten ataupun tipis. Sing kedua niku Islam, artinya aturan-aturan secara syariatnya dan aturan-aturan secara batinnya. Jadi seluruh aturan saking Allah niku dilanggar. Yang ketiga, nah, boten toleransi atau tidak toleransi dengan sesamanya. Hubungan antar sesamanya itu rusak. Nah, itu penyebab-penyebab daripada hati yang membatu. Terus yang ketiga, berhentinya atau tidak berjalannya atau tidak berlakunya akal dan pikir. Jadi kalau katanya orang Jawa, mikire gak dowo. Ya. Nah, seperti itu. Jadi terhentinya, tidak berjalannya akal dan pikir, sehingga tidak bisa membenarkan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya dia hatinya membatu. Jadi kalau dihubungkan dengan yang pertama, karena terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan karena rusaknya aturan-aturan tadi, itu berarti keras hati. Nah, kalau yang keras kepala, yaitu terhentinya atau tidak berjalannya akal dan pikir. Ya. Jadi orang yang mempunyai sifat keras kepala dengan keras hati beda. Keras kepala itu artinya karena logikanya. Nah, jadi kalau orang keras kepala, begitu dia diberi pengertian logika masuk, dia akan selesai. Tapi kalau keras hati beda. Logika ndak logika itu kadang ndak diterima sama hatinya karena keras hati. Nah, bedanya di situ. Jadi bedanya keras hati dan keras kepala seperti itu. Kalau yang keras kepala, ya, itu dikasih masukan yang logikanya masuk akan selesai. Tapi kalau keras hati tidak. Ya. Jadi beda di sini nih. Nah, keras hati itu hubungannya dengan Allah. Kalau keras kepala hubungannya dengan sama-sama manusianya. Jadi tidak masuk logika, yang tidak akan diterima. Jadi karpe dewe, angkuh, sombong, menang sendiri, ya, tamak dan lain sebagainya. Nah, keras hati ini tidak menerima masukan orang lain.
Walaupun logika, tapi masukannya tidak diterima sama hati tidak cocok, tidak akan diterima walaupun logikanya masuk. Itu keras hati. Kalau keras kepala, begitu logika masuk, akal masuk, diterima. Lek keras hati lebih sulit. Tidak peduli logika atau enggak, bila mana hatinya tidak menerima atau keras, tidak bisa. Nah, terus bagaimana solusinya orang yang keras hati? Balik lagi kepada penyebabnya. Harus dekat hubungannya antara makhluk dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Nah, untuk mendekatkan dengan jalan apa? Meningkatkan keimanan, ketauhidan, dan ketakwaan.